Nah, buat 100 saya ikut. 100. Oh, ikut buat 100 buat kayak apa tuh? Bener sih. Terus biasanya kalau metode yang dilakuin para pencuri itu awalnya tuh gimana, Bang? Macam-macam, Pak. Padahal kan HP itu mahal kan. Pasti customer atau yang punya HP itu kan pasti jaga tuh HP-nya. Atau lewat metode copet lah, atau mungkin orangnya lalai sendiri lah, ketinggalan atau segala macam. Macam-macam, Pak. Ada yang metode copet. Copet berarti kan yang dicopet kan rata-rata kan nggak tahu. Ya. Kalau jambret pemaksaan berarti kan yang dijambret tuh tahu bahwa barangnya itu dijambret. Terus model pencurian. Nah, pencurian itu kan biasanya kan di ruangan, ya kan, mungkin di kosan, mungkin di hotel, kayak gitu kan. Terus di saat kalian senang-senang, kalian nggak sadar, habis mabok mungkin kan kayak gitu kan. Banyak sih teman saya juga gitu sih, ada sih. Ya, gitulah. Jadi tergantung nasib kalian masing-masing aja, kayak gitu kan. Jadi metode di saat pencurian barang ini ya memang banyak, kayak gitu. Kalau di tempat wisata nih, ya kan, kayak mungkin di Bali, ya gitu kan, atau mungkin tempat-tempat wisata lah yang internasional punya, kayak gitu kan. Yang bikin ambil contoh Bali kan udah paling gampang lah. Siapa sih orang luar negeri internasional yang nggak tahu Bali? Mungkin tahu Bali tapi nggak tahu Indonesia. Itu ada juga, ada yang beberapa itu, kayak gitu kan ya. Di internasional untuk tempat wisata itu rata-rata mereka kehilangannya itu di saat mereka mabok, kayak gitu. Jadi memang itu sudah terorganisir dengan baik, kayak gitu. Berarti pernah ya Bang Chandra menemukan langsung kasus kayak gitu, pernah Bang? Ya, kalau menemukan langsung sih enggak lah ya. Enggak. Orang enggak yang orang mabok terus iPhone-nya ketinggalan. Ya, enggak. Saya itu tahu dari mana, Bang? Saya nggak baik-baik, Bang. Saya nggak baik-baik, Bang. Cukup di rumah minum susu, ada hangat, kayak gitu. Nah, misalnya ada customer Chandra Apple datang nih dengan mungkin kasus yang sama atau mungkin mau edukasi, langkah apa Bang yang bisa Bang Chandra kasih ke customer? Ya biasanya kalau memang dia iCloud-nya lupa, ya saya ngambil langkah yang memang resmi aja. Kalau memang dia nggak punya notanya, ya udah nasib. Terima nasib ya. Ya kita mah ganti baterai LCD service mesin aja lah, kayak gitu lah. Masih ada rezeki di situ lah, kayak gitu kan. Tapi kalau untuk unlock iCloud mah udah enggak lah. Oh, enggak, ya. Gitu kan. Tapi ada di sana-sana yang kayak gitu ada ya Pak? Ya ada lah. Kayaknya ada. Harganya emang murah ya Bang? Apa mahal? Kok sampai banyak kasus nih kan berarti harganya menjanjikan nih? Ya kalau dulu ya tahun-tahun 2013-14an itu harga itu masih sekitar 1, 2. Kok kayaknya dingin ya Bang? Coba pakai ini Bang, biar jawabnya tuh hangat gitu. Wah. Ini seger kali. Ini itu aromaterapi yang dimana bahannya itu semuanya itu apa namanya? Herbal coy. Bahas iCloud sih. Bahannya herbal dan ini udah didoakan sama anak-anak yang hafiz Quran dan khatam Quran. Jadi buat kalian yang kondisi dingin, pengen angkat-angkat, ini cocok banget nih. Ya, nanti kalian bisa order, inbox aja, inbox. Oh ini banyak yang hijau-hijau gini ya Bang? Iya. Ini lampu juga hijau, ini hijau, itu hijau. Mungkin kalau yang online yang hijau-hijau boleh sih ya Bang? Iya, makanya. Ini kan masih logo kita nih, yang mau apa? Ngasih tulisan gitu, apalah kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Ya namanya juga berharap ya. Iya berharap. Namanya juga usaha. Iya usaha. Cari makan guys. Cari makan coy, anak gue udah sekolah. Nah berarti untuk para customer nih, untuk mungkin para penonton juga, langkah yang tepat nih buat misal ada mungkin kalian pernah ada teman kalian atau kalian tuh lagi ada korban lagi jadi korban phishing. Nah, edukasi buat teman-teman apa itu Bang?
Ya yang pertama pokoknya itu kalian di saat ada SMS masuk, WhatsApp, terkadang namanya juga sekarang kan WhatsApp ya. Terus Telegram, terus lagi apa lagi itu? Email. Kalian misalnya udah terlanjur buka nih, buka, ya udah amatin aja alamat websitenya. Pokoknya kalau iCloud.com bla 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 gitu udah jangan masukin ID kalian. Syukur-syukur di anjing-anjingin aja tuh kan, misalnya email anjing bangsat lu kayak gitu kan, terus passwordnya emang lu ya bang kayak gitu aja udah. Jangan sampai diklik berarti itu ya bang ya? Ya diklik nggak apa-apa, tapi nggak usah diisi. Misalnya kan rata-rata kebanyakan kalian udah terlanjur ngeklik. Kalau memang kalian udah tahu habis nonton video ini, nggak usah dibuka linknya, nggak usah. Jadi ngelanjutin tuh tadi yang itu yang biaya iCloud itu ya. Jadi biaya iCloud itu sekarang lumayan tinggi gitu, dan rata-rata orang juga udah punya kalkulasi sendiri ya. Jadi iPhone kalian kenapa diminati oleh para pencuri? Jangankan iPhone ya, celana aja kalian jemur, hilang. Kadang hilang pak. Iya emang sih. Iya. Kadang dicium-ciumnya gitu ada tuh. Nah iya. Jadi apalagi nih iPhone kayak gitu kan. Jadi di saat iPhone kalian hilang, kalau kalian memang punya sumber daya yang cukup, tracking lah. Itu kepolisian bisa bantu nggak sih bang kayak gitu bang? Kalau kalian punya sumber daya yang cukup, ya bisa bantu. Kok sumber daya bang? Emang polisi nggak bantu bang? Ya, jangan ke situ lah, rahasia lah. Tahu itu di kamera. Aduh. Iya. Polisi kita baik bang. Baik. Kan pengayom masyarakat, Pak. Baik. Masyarakat. Ya, kalian laporan kehilangan bisa. Itu nanti kan ya bisa dibantulah untuk misal di tracking, misal semua database itu kan kalau di Kominfo itu kan misal kayak Telkom ya, Telkomsel, kita pakai nomor Telkomsel, nomornya itu diklik, database-nya itu kan nanti kan keluar emailnya apa itu kan, emailnya berapa, terus email ini nanti diklik bisa tertaut juga yang nomor yang nempel yang apa gitu. Jadi kalau kalian punya sumber daya yang cukup, kalian bisa men-tracking tuh kayak gitu. Lokasi handphone itu menggunakan tower-tower terdekat karena trackingnya menggunakan apa? Nomor HP. Kayak gitu, dilacak dari emailnya. Kayak gitu. Jadi kalau handphone kalian hilang, ya, kalian punya sumber daya yang cukup dan kalian ingin menemukan orang tersebut, ya, iCloud-nya hapus aja nggak apa-apa. iCloud dihapus. Kan HP pasti dipakai. Ya. Tracking aja itu via email itu. Tapi bukan hanya sekedar tracking via email. Ya ini sedikit belakang layar ya, maksudnya gue jelasin. Kalau kalian punya sumber daya yang cukup, iCloud-nya di-off-in aja, dihapus saja, HP itu biar bisa dipakai. Kalau HP itu bisa dipakai, pasti akan dimasukin kartu. Di saat dimasukin kartu, kalian punya sumber daya cukup, kalian bisa tracking tuh HP itu posisi di mana. Berarti untuk konten yang kemarin kasus yang apa, yang iPhone hilang itu bisa dicek lewat IP, benar tuh berarti Mas Adi. Benar. Ya, update informasi. Iya. Jadi, tapi kalau kalian nggak punya sumber daya yang cukup, ya udah nasib aja. Itu kan pasti untuk riset-riset kayak gitu kan butuh biaya ya bang. Terus siapa nih yang mau bantu nih bang? Jangan tanya bagaimana caranya ya, jangan tanya. Pokoknya sumber daya itu kalian paham lah, gitu kan. Siapa lagi lah? Sumber daya manusia. Sumber daya manusia kan kayak gitu. Kan banyak tuh sumber daya manusia dari atas ke bawah itu banyak. Iya. Tinggal pilih tuh mau yang segini berarti biaya segini, biaya segini. Betul ada biaya itu. Iya, administrasi, Bapak satu ini sekali tanya ya, ya kayak gitulah. Jadi kalau iCloud, biasanya tuh kayak gini. Ini gue mau bahas sedikit internasional lah ya. iCloud itu adalah salah satu permainan dari perusahaan Apple itu sendiri. Karena gini. Perusahaan Apple itu sendiri mendapatkan income itu bukan dari satu income, Pak.
kita nggak membahas tentang kerjasamanya Apple ke banyak hal ya. Mungkin di luar produk Apple. Kita bicara masih di produk Apple dulu aja. Di saat mau launching iPhone terbaru, ini kan yang terbaru iPhone berapa nih? 14. 14 kan. Yang terbaru kan iPhone berapa? 15 kan. Biasanya kalau udah mau launching deket-deket ini, iCloud itu pasti bisa di-unlock. iCloud Tahu Bang? Tahu dari mana Bang? ya ada lah perjalanan lah, Pak. Yo, perjalanan emang pernah melalui Bang? Ya begitulah. Oh, iya. Jadi iCloud itu pasti bisa di-unlock karena mereka pasti ada celahnya. Kenapa iCloud bisa di-unlock? Dikarenakan apa? Di saat sekian ribu iPhone terlock iCloud, nggak bisa dipakai, maka jumlah pemasukan dari produk Apple tersebut itu pun akan berkurang, Pak. Kan kita pasang aplikasi, Pak. Kita ada yang langganan iCloud, langganan iTunes, dan macam-macam lah. Lah Apple kan dapat pendapatan dari situ, Pak. Makanya banyak iCloud yang bisa ter-unlock di saat mau launching, apalagi kemarin pandemi. Waduh, itu bisa di-bypass, sampai sekarang aja bisa di-bypass itu. Itu kalau Apple mau di-close itu. Itu lihatnya di mana Bang websitenya? Ada websitenya? Ya ada lah, itu ada lah. Saya ya, informasi aja. Jadi bypass itu kenapa masih bisa di-bypass, unlock iCloud masih bisa unlock iCloud, karena pendapatan Apple terbesar itu salah satunya itu dari aplikasi-aplikasi tersebut. MacBook ke-lock nih, nggak bisa dipakai. Tapi kalau jika MacBook itu ter-unlock, bisa dipakai, bisa processing kan? Processing misal Final Cut Pro, processing aplikasi-aplikasi, macam-macam lah. Terus di saat iPhone, terutama anak-anak nih, bisa beli game dan lain-lain, kan pendapatannya pun dari situ. Jadi menurut saya, iCloud itu bisa di-unlock, bisa. Nah, makna bisa ini ya, jangan hitam putih lah ya. Maksudnya, kalian pahami yang tadi saya udah jelaskan. Di bypass, sebagian barang bisa. Kayak gitu. Jadi, dibilang aman banget nggak? Ya menurut gua cukup aman. Tapi kalau dipastikan itu nggak bisa di-unlock, belum tentu, Bos. Ya namanya juga peluang duit. Kok kayak bahasanya menantang ya, belum tentu gitu. Ya, biasalah. Kan pasti ada sudut-sudut yang bisa dimasukin, gitu. Iya, betul sih. Banyak celah. Apple aja kan bisa mainin di iCloud tuh, apalagi kayak, ya mungkin bawah-bawahnya itu ya. Ya begitulah, ya kan? Ya begitulah. Jadi kalau udah deket-deket kayak gini, kayak kemarin di saat pandemi, ekonomi lagi chaos, itu awal mulanya sudah mulai bypass on terus. Tapi sekarang kan bypass itu masih bisa. Oke, buat kalian yang udah tahu ya tadi dijelasin sama Bang Chandra seputar edukasi buat kalian yang mungkin kehilangan iPhone kalian. Sebenarnya itu bukan cuma iPhone doang ya, bisa Android dan lain-lain lah. Nah, buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa nih like dan isi kolom komentar di bawah nih. Nah, jangan lupa juga share ke keluarga kalian di grup WA atau mungkin kan zamannya politik tuh sekarang biar nggak toksik keluarga kalian ya, intinya begitu. Ya, tetap pantengin terus Tante Tanya Teknisi. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!